Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Teknik Pengujian Isolasi Tak Merusak. Dengan anggota kelompoknya, yang pertama ada Kelvian Bekti dengan NIM 1954, ada saya sendiri, Aranska Rayu Asmara dengan NIM 1960, dan ada Farid Guyub dengan NIM 1961. Yang pertama, teknik tegangan tinggi. Teknik tegangan tinggi adalah tegangan yang dianggap cukup tinggi oleh para teknisi listrik, sehingga diperlukan pengujian pengukuran dengan tegangan tinggi yang bersifat khusus dan berdasarkan aspek subjektif dan objektif dari Artono Arismunandar tahun 1984. Dalam dunia teknik yang digolongkan dengan tegangan tinggi adalah mulai dari tegangan 0 sampai dengan 600 volt. Berikut ini adalah klasifikasi tegangan di Indonesia. Yang pertama, 40 volt sampai 1 kV, tegangan rendah. Yang tegangan menengah dari range 60 sampai 20 kV, tegangan tinggi dari 20 sampai 150 kV, dan yang terakhir tegangan ekstra tinggi dari lebih dari 150 kV. Selanjutnya, tujuan pengujian dari tegangan tinggi. Mencari jenis bahan yang kualitasnya tidak baik atau dapat terjadi kesalahan dalam cara pembuatannya sehingga dapat diganti dengan bahan yang lebih baik. Yang selanjutnya, memberikan jaminan bahwa alat-alat dapat dipakai pada waktu yang tidak terbatas bila mana tidak terjadi tegangan lebih yang berkelanjutan. Selanjutnya, yang ketiga, alat-alat dapat bertahan terhadap tegangan yang lebih pada waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya, jenis-jenis pengujian. A. Pengujian tak merusak atau non-destruktif. Yang pertama, pengukuran tahanan isolasi. Yang kedua, pengukuran faktor daya dieelektrik. Yang ketiga, pengukuran corona. Sedangkan jenis B, yaitu pengujian merusak, destruktif. Yang pertama, pengujian ketahanan atau withstand test. Yang kedua, pengujian pelepasan atau discharge test. Dan yang ketiga, pengujian kegagalan atau breakdown test. Selanjutnya, ini merupakan grafik pengujian isolasi, di mana di sini terdapat parameter tegangan, sedangkan di sebelah sini merupakan waktu pengujian, di mana pengujian isolasi ini tegangan akan terus dinaikkan sampai batas, sampai tidak terbatas, kemungkinan bisa sampai alat merusak jika dilakukan pengujian merusak, dengan range waktu dari TB sampai waktu yang tidak terbatas. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, pengujian tak merusak. Pengukuran tahanan isolasi digunakan untuk memeriksa suatu isolasi rangkaian dan perlengkapan listrik sebagai dasar pengendali keselamatan. Yang kedua, pengukuran faktor daya dieelektrik adalah untuk mengetahui proses kelemahan yang terjadi supaya kegagalan dalam operasi dapat dihindari. Contoh alat ukur yaitu jembatan Gering. Yang ketiga, pengukuran corona. Corona merupakan sebuah fenomena yang sering terjadi pada peralatan tegangan tinggi. Penyebab timbulnya corona adalah medan yang memiliki tingkat ketidakseragaman tinggi. Keberadaan corona pada sistem transmisi tegangan tinggi sangat merugikan, karena corona menyebabkan rugi-rugi daya serta kekuatan bahan isolasi akan mengalami penurunan akibat tumbukan bertubi pada bahan isolasi dan reaksi kimia yang terbentuk akibat corona. Next. Tahap-tahap pengujian isolasi merusak. Pengujian tahanan withstand test, tegangan diberikan pada benda uji terhadap sampai suatu nilai di atas tegangan normalnya. Kemudian tegangan dipertahankan tetap dalam waktu terbatas. Jika isolasi peralatan tidak tahan memikul tegangan lebih tersebut, akan terjadi arus bocor yang besar. Pengujian pelepasan, discharge
tes. Pengukuran tegangan yang membuat terjadinya pelepasan pada benda uji. Tegangan diberikan di atas tegangan. Pengujian ketahanan dan dinaikkan secara bertahap sampai terjadi pelepasan. Hasil pengukuran dinyatakan dalam keadaan standar. Kemudian pengujian kegagalan breakdown test merupakan tegangan tembus benda uji. Tegangan ini lebih tinggi dari tegangan peluahan dan dinaikkan secara bertahap sampai benda uji tembus listrik. Nah, berikut gambar cara penguji merusak. Pada gambar 1 itu tegangan dinaikkan sampai tertentu untuk waktu tertentu. Yang kedua, tegangan dinaikkan sampai terjadi pelepasan. Dan yang ketiga, tegangan dinaikkan sampai terjadi kegagalan atau breakdown. Yang selanjutnya dapat dijelaskan teman saya. Ya, berikutnya itu istilah-istilah dalam pengujian isolasi. Yang pertama itu ada discharge, yaitu pelepasan muatan, fenomena di mana terjadi kegagalan isolasi karena tekanan dielektrik yang menyebabkan hilangnya tegangan dan meningkatkan nilai arus. Itu artistik, yaitu discharge yang terjadi pada udara dan gas yang tidak mengikuti permukaan bahan isolasinya. Nah, yang ketiga yaitu flashover, yaitu lompatan listrik, yaitu discharge yang terjadi pada udara dan gas yang mengikuti permukaan bahan isolasinya. Next. Selanjutnya, pengertian dan fungsi isolasi. Dalam teknik tegangan tinggi, fungsi yang paling utama dari suatu bahan isolasi adalah untuk mengisolasi konduktor yang membawa tegangan terhadap yang lainnya sama terhadap tanah. Dan sebagai tambahannya, harus sering melakukan fungsi mekanis dan harus mampu menahan penekanan termal atau suhu dan bahan kimia, serta juga memiliki daya tahan yang lama atau usia daya tahannya di bawah jenis-jenis penekanan yang bervariasi yang dihadapi dalam praktek, sebagai pertimbangan penentuan aplikasi yang ekonomis. Next. Selanjutnya, dasar pengujian tegangan tinggi. Pada pengujian tegangan tinggi, kegagalan alat-alat yang dipakai umumnya disebabkan karena kegagalan isolasinya dalam menjalankan fungsinya sebagai isolator tegangan tinggi. Kegagalan isolasi atau insulation breakdown atau insulation failure ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain isolasi tersebut sudah dipakai dalam waktu yang lama, kerusakan mekanis, berkurangnya kekuatan dan kenakan tegangan lebih yang dapat merusak isolasi tersebut. Next. Next. Berikut merupakan jenis bahan-bahan isolasi. Yang pertama itu ada bahan isolasi padat. Umumnya ini mekanisme kegagalan pada isolasi padat meliputi kegagalan intrinsik, elektromekanik, streamer, termal atau suhu, dan kegagalan erosi. Mekanik padat ini terdiri dari beberapa jenis sesuai fungsi waktu penerapan tegangannya. Yang kedua yaitu bahan isolasi cair. Jika suatu tegangan dikenakan terhadap dua elektroda yang dicelupkan ke dalam cairan isolasi, maka
terlihat adanya konduksi arus yang kecil. Jika tegangan dinaikkan secara kontinu atau berkelanjutan, maka pada titik lompatan atau luncutan di antara kedua elektroda tersebut. Next. Sini merupakan pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Jika ada, bisa disampaikan melalui Zoom. Kemudian saya kembalikan pada moderator. Baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.